warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sholat duhur Masjid Nurul Ukhwah PLN APB Jatim rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar, kemudian baca doa-doa ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susanabana wa matina wa jaddatina wa ustadina wa syekhina wa khususan muassis adal makan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Buat jamaah Masjid Nurul Ukhwah yang sekarang ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya ini tetap berikan barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah sehat, istiqomah dalam beribadah sampai akhir hayatnya. Dan kelak kalau kembali pada Allah, mudah-mudahan kita sama-sama bisa meraih apa yang kita rindukan bersama, yaitu husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai hari ini masih diberikan Allah kesempatan untuk beribadah dalam kondisi sehat. Dan yang saya lihat memang kondisi panjenengan ini alhamdulillah kelihatan sehat semuanya. Alhamdulillah, amin. Tema kita mudah-mudahan ini gak terlambat, karena kita sudah berada di bulan ini, yaitu tanggal 3 Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan untuk tahun ini, di Indonesia untuk penentuan 1 Dzulhijjah sama, dua ormas besar NU dan Muhammadiyah sama, tapi ada tapinya, berbeda dengan Saudi. Nah ini catatan sejarah ini. Mungkin nanti hubungannya dengan apa? Banyak nanti. Yang paling kelihatan nanti puasa Arafahnya. Kalau prosesi wukuf, otomatis wukuf ini ya sesuai dengan isbatnya yang di Saudi, di Mekah sana. Nah saudara kita yang haji, insya Allah melaksanakan wukuf itu hari Sabtu tanggal 15. Hari raya Idul Adha mereka yang di Saudi atau di Mekah Madinah, hari rayanya hari Ahad, hari Minggu tanggal 16. Karena sudah diisbat, sudah lihat di awal Dzulhijjah itu sudah diisbat. Nah sementara negara kita Indonesia
Muhammadiyah sudah jauh hari, sudah menentukan hari raya jatuh tanggal 17 Juni, 10 Dzulhijjahnya itu 17 Juni, hari Senin. Sudah jauh hari sudah menentukan karena kan hisab. Dan sementara pemerintah, yaitu dalam hal ini Departemen Agama, sudah ru'yatul hilal isbat untuk menentukan 1 Dzulhijjah itu jatuh tanggal 8 Juni kemarin. Berarti sama. Berarti Senin tanggal 17 Juni hari raya Idul Adha. Berarti serempak di Indonesia antara Muhammadiyah dan NU. Cuma berbeda dengan yang di Saudi. Untuk wukuf kita nggak ikut, karena kita nggak haji, maka saudara kita yang berada di tanah suci wukufnya otomatis mengikuti isbatnya ulama Saudi, yaitu wukufnya hari apa? Hari Sabtu. Nah pertanyaannya itu Arafahnya, puasa Arafah, wukuf itu kan ya hari Arafah. Gimana? Nah ini perbedaan. Ada 2 kubu ya, nanti saling menguatkan. Kalau dilihat dari ittihadul matlaq, jadi persamaan, kalau pendapatnya yang diikutin adalah persamaan penetapan 1 titik, yaitu di Mekah misalnya, semuanya harus ngikut di sana. Itu yang pertama. Maka dengan sendirinya puasa Arafah juga sesuai dengan prosesi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Berarti puasa Arafahnya hari Sabtu. Yang pertama ini. Yang pertama. Ada yang mendapat ikhtilaful matali. Jadi perbedaan. Jadi penetapan itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bukan pada 1 titik, bukan pada 1 tempat Mekah. Di daerahnya masing-masing. Berarti Indonesia punya otoritas untuk melakukan isbat. Nah ini yang membuat nanti perbedaan. Berbeda dari tempat satu dengan tempat yang lain berbeda. Terus yang kita ikutin yang mana? Yang kita ikutin yang sekarang ini kita berada di mana? Berada di Indonesia. Ditambah lagi tentang puasa Arafah. Coba lihat hadis riwayat Muslim. Su'ila an shaumi yaumi Arafah. Jadi Rasulullah itu ditanya tentang puasa hari Arafah. Kalau fadilahnya jelas ini nggih. Faqala yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang jadi pertanyaannya ini, puasa Arafahnya apakah kita ngikuti orang yang sedang wukuf atau kita ngikuti di negeri kita isbatnya? Nah, itu. Maka terbantahkan dengan kalau seandainya tidak ada kalimat yaum, berarti somu Arafah, berarti mau nggak mau kita harus ngikuti yang di sana. Karena ada kalimat yaum hari, maka ini tidak ada hubungannya dengan momen. Jadi hubungannya dengan penetapan isbat di daerah itu. Berarti kalau Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, maka puasa Arafahnya di daerah itu tanggal 9 Dzulhijjahnya itu kapan? Nah di Indonesia 9 Dzulhijjahnya itu hari Minggu nanti tanggal 16 Juni. Maka kita puasanya Arafah hari Minggu, hari Ahad. Panggil. Walaupun masih ada kekeh itu juga ada. Namanya fikih itu yang berbeda pendapat kan ya lumrah. Gimana? Yang penting jangan saling menyalahkan. Nanti ada hubungannya kayak gini. Nah, puasa Senin, apakah kita puasa Selasa dikatakan puasa Senin? Kan enggak, kan gitu ya. Ada puasa patokannya tanggal, seperti puasa Asyura. Kenapa kok puasa Asyura? Karena tanggalnya Asyura. Asyura itu tanggal 10. Kita nggak mungkin tanggal 9 kita puasa Asyura. Tanggal 9 ya Tasu'a, Tis'a. Ada yang patokannya tanggal, ada yang patokannya momen hari. Nah, akhirnya yang seperti ini dia akan pasti puasa Arafahnya nanti sesuai dengan apa yang sedang momennya itu, wukuf di Arafah. Nanti dia akan puasa sesuai dengan wukuf. Nah, itu. Jadi kubu-kubu kayak gini atau pendapat kayak gini ya kita sikapi dewasa, ojo saling nyalahkan.
kalau panjenengan sing penting poso lho yo. Enggak nang saling menyalahkan ujung-ujungnya aku bingung ini aku gak poso ae ngono. Eman kan? Puasa Arafah itu temenan puasa Arafah itu kita nyelengi loh. Setahun yang akan datang itu sudah diampuni dosa kita, nyelengi kan? Jadi kalau seandainya kita ditakdirkan meninggal setahun ini setelah puasa Arafah, antara tahun ini dengan Arafah yang akan datang, ya kita sudah punya celengan. Setidaknya akan kategori apa husnul khotimah. Makanya jangan sampai tidak puasa kalau bisa. Terus puasanya kapan? Ya kalau saya ya ikuti yang ada isbatnya yang di negara kita, yaitu nanti puasa Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi untuk kalender Masainya berarti hari Minggu, hari Ahad. Walaupun saudara kita yang di Saudi hari Ahad itu sudah hari raya Idul Adha. Ada yang ekstrim lagi, ekstrimnya gini. Loh wis yo kok poso yo haram lah. Itu tasrek sudah. Tasrek gue di sana, tasrek kita belum. Nah, kan gitu nanti dijauh gitu. Nggih, paham nggih? Sampeyan bingung napa mboten? Mboten kan? Sing penting lak poso sih. Posone pas kapan? Terserah jenengan. Ahad, kalau saya Ahad nanti. Kalau ditanya poso kapan? Ahad itu berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Saged dipahami nggih? Nah, itu momen. Ternyata 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu luar biasa itu. Coba lihat hadis rawi Abu Dawud ini. Tapi sebelumnya Allah sudah bersumpah itu dengan 10 pertama itu dalam surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashr. Ada kalimat sumpah wow qasam. Wow qasam itu tandanya setelah wow kata benda akhirnya mesti jel itu kasroh. Wal fajri walayali. Itu berarti ada yang spesial. Wadduha wal asri kan gitu. Kalau ada sumpah itu kan ya karena momennya spesial. Nah termasuk 10 pertama nih, malam yang 10 itu maksudnya malam apa? Malam Dzulhijjah. Ma min ayyamil amal as-shalih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam. Tidak ada amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yaitu hari 10. Kalau ya Rasulullah walal jihad fisabilillah, walaupun itu jihad di jalan Allah, walal jihad fisabilillah, walaupun jihad itu nggak bisa ngalahkan amalan yang ada di hari 10 ini. Kecuali jihadnya ini, rajulun kharaja bi nafsi wa malihi, orang yang keluar berperang dengan dirinya, jiwanya, hartanya, falam yarji min dzalika bisyai, dan dia tidak kembali dengan sesuatu. Maksudnya apa? Ya mati syahid. Kalau mati syahid udah nggak ada tandingannya. Mati syahid itu tempatnya langsung di surga bidunil hisab, dan akan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul. Alladzi an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Mereka akan berkumpul itu para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, orang yang soleh ini akan berkumpul nanti. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Termasuk yang mana kira-kira? Soleh. Jujur ya kadang awak dewi ya, kadang ya gara-gara dedek. Siddiqin, apa kita termasuk siddiqin atau enggak? Ayo, insyaallah, ngoten nggih. Setelah itu apakah kita termasuk orang yang mati syahid? Belum. Kok marung ngaji ngene moro-moro ngebom ngono. Iku yo gak syahid, itu sangit. Nggih mboten. Makanya hati-hati kalau ngaji dicekoki ngene-ngene akhirnya langsung berubah haluan. Negara iki akhirnya jadi negara apa jenenge? Negara bukan Islam. Wah, macam-macam wis. Itu gara-gara salah guru. Kalau pengen guru yang benar ya buka, kalau channel YouTube ya buka channel Usbuk, gitu aja aman insyaallah. Usbuk Ustaz Bukhari. Jadi amalan itu sangat dicintai. Makanya di sini disebut amalan apa saja. Ya termasuk di dalamnya itu ada apa? Puasa Arafah. Di samping itu ada panjenengan puasa sunnah itu dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Loh kok tanggal 10? Tanggal 10 itu hari tasrek.
Jadi hari tasrek ini spesial kalau di bulan Dzulhijjah ini. Nggak tanggung-tanggung. Kalau hari raya Idul Fitri tasreknya cuma satu hari loh, satu Syawal. Berikutnya boleh puasa. Tapi ketika sudah Dzulhijjah, tasreknya itu sampai 4 hari loh. 10, 11, 12, 13. Maksudnya apa sih Ustaz tasrek? Tasrek itu hari raya. Haram berpuasa. Hari orang yang sedang makan-makan. Nah, ini loh kadang orang Jawa itu ya benar menggunakan istilah bulan. Makanya Dzulhijjah ini dibilang apa? Dinamakan bulan besar. Karena memang besar. Ada prosesi haji, ada menyembelih hewan kurban, makan-makan. Nah kadang kita masuk ke daerah kita gak jadi besar. Orang itu membesarkan itu dengan kurban. Apa sama gak kurban? Aku duitku tak kayak duit gawe ya. Mana wah nek wis besar ini wong duwe gawe hajatan itu banyak. Siap-siap kalau lewat kampung itu siap-siap jalannya dibuntu, dialihkan. Gimana? Itu yang membuat besar jadi kecil itu di situ. Akhirnya apa? Banyak orang yang nggak ikut menyembelih hewan kurban gara-gara duit digawe, dibuat mantenan, ambek digawe bowoan, delek-delekan, gimana? Yoto macam-macam. Hasilnya kan ya besar ya dibesarkan. Kalau setiap individu itu sudah menyiapkan dirinya, iki mumpung hari raya Idul Adha, saya harus mengeluarkan hewan kurban, beli kambing, kalau enggak ya patungan sapi setahun sekali. Apakah malu terhadap Allah? Sudah dikasih nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika. Kita itu sudah dapat nikmat banyak loh. Sudah enggak bisa dibantah itu. Sampai Allah aja secara tertulis kan ibaratnya nantang ya, tapi kita ditantang Allah ya nggak bisa apa-apa. Kita itu makhluk Gusti Allah. Allah itu Khalik, pencipta kita. Apa yang ditulis dalam Al-Quran? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mampu menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa. Berarti tandanya kan nikmatnya Allah itu banyak sekali, udah nggak terhitung. Lah nguniku Allah minta cuma setahun sekali kok gak mau. Itu kan membesarkan mengecilkan yang besar. Kok moro-moro rezeki kula jenengan aslinya oleh akeh dikecilne ngono ya nangis temenan lho. Gimana? Itu ya enggak salah loh. Makanya ada kalimat ayat terakhir itu apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci syariatmu. Membenci ini kan banyak penafsiran. Membenci itu bisa enggak menjalankan, tahu tapi dia enggak mau menjalankan. Dia punya rizki tapi enggak mau epok-epok kandui rizki. Makanya ada, nah ini hadis terakhir ini, riwayat Muslim. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki kemudian tidak mau mengeluarkan hewan kurban, tidak mau menyembelih hewan kurban, jangan dekati tempat sholat kami. Masuk gak takut, gak khawatir dengan ini. Kalau panjenengan, mohon maaf ya, kalau kerja di PLN yakin ini di atas UMR, maka masuk gak izin, gak gelem ngelotokno hewan kurban, cuma setahun sekali. Padahal ya punya mobil, di situ ada kreditan cicilan yang mungkin mobilnya itu ngambil di dealer setahun 1 bulannya ya nggak nyicil mobil. Kalau saya yang pernah alami itu ngambil Terios itu 3.150.000 DP 100 juta sebulan sekali isok. Iki kurban bukan sebulan sekali tapi setahun sekali. Patungannya 3,5 juta. Kok saya ngomong gak iso, bukan gak iso ya. Gak mau iso. Gimana? Gak mau iso. Aslinya ya iso, tapi gak mau. Nah, ini apa gak takut? Inasyani akawal. Nah betar itu kok gak takut itu. Gimana? Maka bagi yang mampu wajib, yes, kalau saya hukumi wajib nanti dosa ya. Ya sangat dianjurkan lah, sangat dianjurkan. Gimana? Kalau saya memaknai hampir sama dengan pajak lah, pajak bermotor kita. Panjenengan kalau punya mobil rebon itu ya pajaknya 5 juta gitu. 5 jutaan.
Gitu kalau waktunya pada waktu jatuh tempo kira-kira jenengan gak nyekel duit, apa yang jenengan lakukan? Dolek-dolek kan, utang-utang kan ya. Karena apa? Ada rasa khawatir. Khawatir apa? Kena denda. Dan kalau bawa mobil yang pajaknya nggak dibayar, otomatis ya kena tilang, gitu kan? Nah itu baru manusia. Apakah kita tidak ada khawatir ketika kita itu nggak mau kurban, sementara kita itu punya, diberi Allah nikmat yang banyak, rumahnya juga bagus, mobilnya juga bagus, kebutuhannya rumah ya sacok kamar ono AC ini, bayaran yo gede, kok gak gelem kurban? Ora ditilang Gusti Allah entek-entek. Gampang Gusti Allah nilangi, kau gampang, logikanya itu sederhana sekali. Misalnya jenengan pas wayahe kurban, delok daging kok semangat melok nyati melok iku, ternyata habis makan daging moro-moro ngono langsung kejang-kejang atau kena apa jenis iku stroke ngono, gak sadar diri. Keluarganya panik, langsung dibawa ke rumah sakit, masuk ruang ICU. Wis ketok ya. Gimana? Kalau sudah masuk ruang ICU kan sudah kelihatan biayanya, itu bukan hitungan minggu, per hari sudah kelihatan. Nah setelah itu tabungan jenengan mungkin sekitar misalnya 20 juta di ruang ICU, itu berapa hari? Habisnya sampai 30 juta. Kira-kira 20 juta tadi rela nggak dipakai untuk biaya pengobatan? Rela atau betul? Atau keluarganya, istrinya, jangan, lo ini lo untuk ayah, gak apa-apa, ben ayahmu wis patek sekalian duwe ngono, ben oleh asuransi ini metu. Itu apa gak kurang ajar ini. Pasti omongannya kalau sudah kondisi kayak gitu, ngomongannya mek ngene dong, duwe iso didoleki. Ngono kan ya. Sing penting bapakmu iso oleh tombo, iso sehat. Ngono kan. Mbok opo pas wayahe kurban gak gelem kok mari ditilang bareng, habis itu langsung baru sadar. Nah, ditilang ini ya bisa gimana? Makanya yang jenengan sekarang masih belum ada rencana untuk kurban, rencanakan beli, ikut patungan di daerah jenengan, di masjid dekat jenengan, musola atau di masjid jenengan, ramekan, karena ini adalah hari besar beneran harus. Kalau bisa jenengan apa, pokoknya setahun bisa lah, gimana? Di kampung, khususnya di daerah jenengan. Jangan sampai di daerah jenengan itu nggak ada sama sekali yang kurban. Izin, bukan kepada manusia, malu kepada Allah itu. Apalagi sak RT misalnya jenengan sak kampung, jenengan termasuk penghuni di situ, kakak jenengan di situ, jenengan nggak mengeluarkan izin. Orang kan memandang kalau kerja di PLN kan bayarannya gede. Gimana? Oh, ngono ya ngono. Masuk gak izin karo ustaz kurban piro yo. Tahun yang lalu 1 ekor sapi. Lo sombong ustaz sampean. Ya tak duduno ngono lho. Duit itu kan di ustaz, itu kok ngaji-ngaji ngeten iki. Karena ada niat ngono lho. Tabung kono sapi, tabung ikut patungan. Gimana? Nah, ya. Ini semata-mata nggak ada niatan. Ini termasuk apa? Tahadus bin mangi. Ben jenengan itu tergugah. Makanya saya kalau lihat pinten sapi ini di daerah jenengan, di masjid jenengan 4 Ustaz. Berarti sing sugih kok jamaah jenengan itu cuma 4 kali 7 pinten. 4 kali 7 pinten. 28 tok. Sak menikae wong 100 iki sing sugih mek 8.000. Sing liyane ayo ngomong apa men? Lawane sugih napa? Sing liyane macak sugih. Asline gak sugih ngono ya. Alah ya Allah, astagfirullah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah, dijadikan Allah hambanya kaya. Amin. Amin. Tandanya kaya itu kan ya dibuktikan. Makanya kalimat kalau dalam bahasa syukur itu apa? Menampakkan. Jadi syukur itu menampakkan sesuatu yang gak nampak dinampakkan, itu syukur itu. Syakara itu nampakkan. Panjenengan itu akan tahu bahwa jenengan punya duit itu nampak no. Ada kaleng leboni, ada kurban ikut, berarti kan nampak no bahwa saya punya duit. Gimana? Nah, makanya lawannya syukur itu artinya apa? Kufur. Kufur itu menutup. Jadi nutupi. Orang yang kufur dia itu menutupi keberadaan dia. Dia punya uang banyak, ditutup-tutupi, ketok-ketok, epok-epok gak punya uang. Itu kufur itu. Jenengan
sekarang hadir di sini. Ini syukur karena menunjukkan jenengan itu dalam kondisi sehat. Berarti mensyukuri nikmat sehat jenengan itu dengan melangkahkan kaki dari kantor jenengan menuju masjid ini untuk sholat jamaah zuhur. Berarti sedang mensyukuri sehat. Nah, orang yang nggak mau sholat, nggak mau menggerakkan kakinya ke rumahnya Allah, padahal dia sehat, itu hakikatnya epok-epok gak sehat. Kok iso loro temenan. Makanya jangan sampai kita itu diberi sadar, diberi hidayah setelah dikasih sakit. Jangan, gak enak. Karena banyak yang kayak gitu. Setelah dikasih stroke, ben koncone sing nyambangi diomongi. Wis pokokan kok ngono ya, nek aku iso mlaku. Aku kok yo gabung nang sampean melok jamaah. Mau waras titik ngono ya mlakune ya semper-semper wis kadung kena stroke. Nggih mboten. Mumpung jangan sampai nunggu kena dikasih sakit baru hidayah, jangan. Kalau bisa ya nggak sakit ya dapat hidayah. Nggih ngoten nggih. Nggih. Coba lihat hadis riwayat Tirmidzi. Ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyuta'abbad lahu fiha min asyri dzulhijjah. Tidak ada hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk dipakai beribadah di dalamnya lebih daripada hari apa? 10 Dzulhijjah. Jadi 1 sampai tanggal 10. Ya dilu siyamu kulli yaumin min syiyami sanatin. Puasa 1 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, kecuali tanggal 9 ya tanggal 8. Itu seperti puasa setahun. Berarti kalau jenengan puasa 1 sampai tanggal 8, berarti puasa 8 tahun. Nah, bayangin coba. Beda dengan Arafah nggih. Puasa Arafah tadi bukan setahun saja, tapi setahun yang lalu diampuni, setahun yang akan datang diampuni. Nah, ini. Mana jenengan misalnya puasa tanggal 9 Arafah, 8-nya puasa lagi, 7-nya tanggal 7 puasa, 6-nya puasa, tanggal 5 puasa, tanggal 4 puasa, tanggal 3 sekarang puasa. Balasannya itu seperti puasa setahun. Wa qiyamu kulli lailatin, melakukan qiyam salat malam setiap malamnya itu biqiyami lailatul qadar, seperti melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Gimana ini? Makanya kalau jenengan sekarang sedang puasa, padha karo puasa setahun. Coba besok masih ada kesempatan, nggih. Besok tanggal berapa? Tanggal 4, 5, 6, 7. Kalau enggak ya dino Kamis poso. Nggih mboten? Nah, insyaallah lah, mudah-mudahan barokah. Ada pertanyaan kira-kira dengan setengah jam? Ini nggih, monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pertama, barang siapa yang punya niat untuk berkorban, maka dilarang memotong kuku tangan. Betul. Itu betul. Bagaimana pengertian sesungguhnya teks hadis itu kan? Untuk teks hadisnya saya nggak hafal nggih. Tapi pengertiannya kayak gini. Itu hukumnya bukan wajib, sunnah. Kalau kita sudah mencatat atau sudah mendaftar untuk mau kurban, sudah bayar, pokoknya kita mau kurban nih hari ini, kayak saya mungkin saya ikut kurban, saya sudah siap. Ketika dinyatakan tanggal 1 Dzulhijjah kemarin itu hari Jumat atau Sabtu, lupa sih, Sabtu ya, sekarang kan Senin tanggal 3, Minggu, Sabtu ya. Hari Jumat kan kalau Hijriah itu kan mulainya maghrib. Sebelum maghrib saya mulai potong kuku. Ya, potong kuku. Ya, untuk apa? Ya tabarukan itu. Sampai kapan berhentinya? Sampai kapan kita nggak motong kuku nanti? Sampai nanti hewan kurban kita sudah disembelih baru kuku kita dipotong. Pengalaman tahun yang lalu saya lupa motong kuku, akhirnya bismillah tabarukan, saya ingin ngikutin apa yang disunahkan Kanjeng Nabi. Akhirnya nggak saya potong, nggak panjang-panjang. Sekarang ingat, ada yang ingatkan gitu di grup itu. Akhirnya saya potong, alhamdulillah sudah pendek-pendek. Nah, kalau jenengan sekarang baru punya niat, ya wis aku tak kurban. Nah, sejak itu jenengan harus potong itu. Nah, kan sebelumnya kan belum niat, belum ada rencana untuk ikut kurban. Habis ngaji ini jenengan langsung
Ojo dengar ya gak ngetokno. Wis langsung tekad bismillah. Saya punya tabungan, saya ikut kurban. Nah, jenengan langsung daftar ke takmir di daerah jenengan. Nah, setelah jenengan daftar, jenengan kan sudah ada itikat mau kurban. Maka dengan itu jenengan sudah mengikrarkan jangan motong kuku. Sebelumnya kan belum ada niatan. Ya, motong kuku itu hanya bagi orang yang sudah kurban gitu loh, orang yang niat kurban itu. Kalau niatnya agak panjang itu apakah semenjak itu apakah Boten, sejak tanggal 1. Jenengan niatnya setahun 5 bulan yang lalu nggih boten. Ya menyiksa diri loh. Mulai tanggal 1 sampai disembelih. Yang paling enak itu awal tuh gak kretek sama sekali. Wis diomongin gak. Habis ngaji ternyata ada hidayah. Pas takbiran ngono langsung beli. Enak wis. Tapi ya itu sunnah. Walaupun jangan dapatkan ya kalau lakoni ya dapat pahala, kalau enggak ya apa. Ngoten nggih. Dan banyak nggih di kampung itu enggak ikut terdaftar tapi moro-moro datang. Datang apa? Datang membawa kambing. Ada daerah tertentu itu enggak mau sapi. Kambing yang banyak. Sampai 40 sampai berapa itu. Karena apa? Ya mungkin mohon maaf ya Ustaz kuno ngandani iki kok kayak kendaraan. Lah kok nek aku digawe kendaraan tak delok pasangan wong 7 iku ana wedoke ana gak kenal aku lek dibaberno wong ini ya apa? Mending tuku kambing ae tak tumpaki dhewe ngono. Masuk akal juga nggih. Kalau sapi sama kambing. Nggih. Memang kalau dicontohkan Kanjeng Nabi menyembelih 1 ekor kambing. Ya, bukan 1 ekor, banyak ya. Kambing. Nabi Ibrahim juga mencontohkan kambing, domba. Kalau jenengan kambing 1, ya memang napa jenis bukan perawatan, apa jenis menyembelih saat itu agak. Terus di samping itu juga kalau dilihat dari maslahat, namanya kurban itu, hari raya kurban itu kan yang dibagi kambing apa? Daging-dagingnya gitu, dapatnya cuma sedikit. Walaupun kambing itu harganya 5 juta, jadinya lu cuma 15 kilo tak apa gitu dagingnya. Itu kok sedikit. Karena hewan itu dagingnya dipahat 4 itu nggih. Kalau ini nggak ada daging. Kalau sapi, maslahatnya banyak. Walaupun digotong 7 orang nih. Sapi itu bisa 100 kantong, 130 kantong tergantung harganya. Harganya. Dan maslahat luar biasa. Jadi satu kampung yang mungkin notabene jumlahnya misalnya 1000 kakak kan membaginya kan sesuai dengan wuwung ya, wuwung. Bukan kakak, satu wuwung sampai paham wuwung. Per rumah. Di situ ada 1000 rumah. Nah, kemudian yang kurban kambing 10, 20. 1 ekor kambing jadi 15 kantong. Ping 20 berarti jadi berapa? 30 kantong 1 kiloan. Kan eman sakno nggih bener. Tapi kalau jenengan belikan sapi, misalnya jadi sapinya itu 5 sapi. 1 ekor sapi jadi 150 kantong. Ping 5 kakean pinten ping 5 750. Nah itu. Oh, jumlahnya 1000 dikurangi titik udah diakeh. Gimana? Jadi kalau lihat abdolan mana? Kalau secara syariat memang kambing itu dicontohkan. Tapi kalau secara maslahat hikmatul tasriknya kurban itu untuk makan-makan bareng-bareng itu dengan 1 ekor sapi lebih utama dan lebih manfaat. Tapi yo jangan dihubung-hubungkan. Aku delok rombongan iki. Iki rombongan gak tau salat. Kira-kira nek iki cemplung neraka masuk ngenteni ngono. Gak ada hubungan kayak gitu. Halo. Nggih kan kadang lah ditempel kan di print, dilaminati, ditempel kok sapine nggih mboten. Nah iki wong iki gak tau salat iki. Masa engko nek misale kendaraan ngenteni ki nglen ngono. Lha Pak gak berangkat penumpangnya siji kecantol ngono. Masa ngono. Di akhirat gak ada hitung-hitungan kayak gitu. Akhirnya kan
Orang nggak mau patungan ya gara-gara itu paling gitu. Gimana? Namanya kendaraan ini Gusti Allah ngatur gimana wallahu a'lam. Namanya orang yang hewan kurban yang kita sembelih nanti akan dibangkitkan seperti buat untuk kendaraan orang yang apa berkurban. Ada nggih, ada. Non-muslim bisa dikasih daging. Non muslim bisa sebagai hadiah nih. Sedekah bisa. Non muslim ikut kurban gimana? Silakan. Diterima saja, tapi lebih enak. Tapi dia bukan hitungan kurban, kan dihukumnya bukan kurban. Misalnya di masjid itu non muslim ikut beli kambing. Enak, guys. Jadi menyikapi kambing ini bukan kambing kurban, kambing sedekah. Si belek hubungi kayak takbiran, enak kan? kan nggak disikapi seperti kurban. Ya gimana? Kalau disikapi seperti kurban, ya nggak bisa, bukan orang Islam. Dikasih, oh boleh, silakan dikasih sebagai hadiah. Jadi mohon maaf ya, kita kalau punya tetangga non Islam itu, pokoknya kalau hablum minan nas, makanan atau apa, silakan. Jadi jangan, wih ini makanan wong bukan Islam nggak boleh. Ya nggak bisa. Mobil kita, ini semuanya ini masuk sing nyiptakno wong Islam. Lampu siapa yang nemukan? Bukan Islam kan? Kita itu ya yang fair aja lah. Gimana? Sing penting urusan akidah, prinsip yang kita pegang lakum dinukum waliyati. Kalau masalah kita dikasih makan, kita dikasih kue, ya terima saja. Apalagi dikasih uang, terima, nek kagel kan aku. Gimana? Jangan kerja di perusahaan, notabene pemiliknya bukan orang Islam, masuk gak sah. Ayo, rata-rata perusahaan-perusahaan yang ada ini milik orang Islam atau tidak? Sing ngomong ngono ya tidak kan? Gimana? Nek jenengan kan BUMN milik negara. Nah, sing teman-teman konco-konco sing kerja di perusahaan-perusahaan sing notabene pemiliknya bukan orang Islam. Nah, terus gimana? Apakah nggak boleh bekerja di situ? Ojo sempit-sempit. Kalau hablum minan nas silakan. Bisnis silakan. Sing penting urusan lakum dinukum wali. Ya, itu masalah akidah. Maksudnya gimana? Ketika mereka merayakan hari rayanya kita ikut, itu yang nggak boleh itu. Ya kita hormati. Makanya polemik yang lagi rame sekarang ini kan salam gitu. Nih kan, sama yang ngikuti, gimana? Diungkit mana? Gitu biar kan ya. Apakah kita perlu uluk salam kepada orang yang maksudnya yang beda agama? Akhirnya kita ngikuti salam mereka, kan gitu kan? Ya, kalau kita orang Islam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah. Mereka bukan orang Islam ya terserah. Kita nggak ikut salam apa jenis sing ngono niku sing A B C D ngono nggih. Itu bukan toleransi lagi udah. Nah, itu kan lagi rame itu. Gimana? Paling aman selamat siang buat yang beragama lain. Aku enak sih kan. Nah, daripada kita ngikutin apa jenis kalimat yang seperti mereka salam pada sesamanya gitu. Gimana? Yang paling enak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan buat yang beragama lain kami ucapkan selamat malam, selamat berbahagia. Kan beda kan? Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo. Iki yang Zulhijjah ini puasanya aturannya sama dengan sunat-sunat yang biasa atau tidak Ustaz? Untuk misalnya kalau niat itu lupa, tetap diperbolehkan di tengah, misalkan belum makan, belum minum, misalnya tetap berlaku seperti itu. Puasa sunnah Dzulhijjah, puasa Arafah itu kategori puasa sunnah. Namanya puasa sunnah berarti menyikapinya ya seperti puasa sunnah. Boleh niat di tengah-tengah. Beda dengan niati poso Dzulhijjah tadi. Jadi sikapnya sama dengan puasa sunnah. Kecuali wis nyeruput aku mah mek ngerokok tok apa ya gak oleh tetep ya wis rokok titik lho men. Gak oleh lah. Belum makan apa-apa, belum minum, belum makan, ya jenenge nasib apa jenis orang kos kan kayak gitu. Gimana bangun-bangun jam 9 kan minggu poso Arafah.
bangun-bangun jam 11 tolat toleh. Kalau mangan wis niat isuk poso Arafah lumayan. Dosane di sepuro setahun yang lalu yang akan datang di sepuro gimana? Masya Allah. Ngoten ya. Kalau niatnya nyaur itu tetap harus di awal. Iya, nyaur kan nyaurnya apa? Nyaurnya Ramadan berarti kan Ramadan wajib. Nyaur Ramadan hitung-hitung bisa juga berarti tetap. Nah, niatnya nggak boleh fardu dengan apa? Niat itu nggak boleh dua. Tetap jenengan nanti akan dapat tabaruknya di situ. Yang diutamakan yang nyaur. Makanya jangan dipaskan. Ya, jangan dipaskan eman. Dan jenengan misal dipasno nggih mboten napa-napa ya katu ganjar loro tapi resikonya seperti puasa fardu wajib. Ngoten nggih. Nggih. Mane kalau sama istri gitu ya, ngapunten. Istri jenengan puasa nyaur. Nggih, nyaur nggih, bukan hari-hari biasa, nyaur Senin Kamis, tapi nyaur deh. Nah, nyaur Ramadan. Jenengan enggak puasa, baru datang, pingin jaluk. Boleh puasa Senin. Puasa Senin biasa ta? Iya sunnah. Batalno iki ngombe yo. Kan gitu. Kalau istri kan harus izin suami, tapi sampean puasa apa, Dik? Puasa Senin. Ayo batalno. Yo gak iso ya, wong aku nyaur. Alah wis. Ya wis kuat-kuatno. Paham nggih? Makanya jenengan itu kalau istri puasa harus tahu, sampean puasa apa, Mas? Oh, kalau harus tahu. Istri harus izin gitu loh, ben tahu gitu loh. Wayahe suami di rumah poso ae keterusan. Oh, suaminya dinasnya luar kota kok. Gimana? Iki nek sing ngrungokno ibu-ibu ta. Penting loh kayak gini ngoten ya. Nggih, istri saya pernah ditanya masalahnya. Ustaz, saya pas puasa Ramadan, ya Ramadan temenan. Mungkin bojone gak poso paling. Terus pada saat itu suami saya minta, terus gimana Ustaz, saya itu ikutin siapa? Ikutin tetap puasa atau ikutin kemauan suami? La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Ya, jawab bisa. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Sampai sedang puasa Ramadan, hukumnya wajib. Terus melayani suami ya wajib, tapi wajibnya kalah dengan wajibnya kepada Allah. Gimana? Gue kena kafarat. Makanya nonton nggih. Nggih, monggo. Daging kurban itu kan Nggih. ketika bisa untuk pengorban, untuk dimakan hadiah. Nggih. Sekarang kalau panitia itu mengambil sebagian untuk dimasak, boleh nggak? Atas nama siapa? Kalau atas nama panitia nggak boleh. Panitia itu nggak ngotak-ngatik. Kecuali panitia itu adalah orang yang kurban, enak. Berarti dia ngambil pribadi kemudian disedekahkan ke teman-temannya panitia. Jadi yang ngambil bukan panitia. Hampir kebanyakan di panitia itu orang-orang yang mudhohi yang. Lah enak itu bang. Kebanyakan. Nggih. Kalau seandainya panitia itu 90% orang yang berkorban, enak. Juk jatah dewi. Nah, jupuk hewan kurban dewi. Langsung kumpul tadi sih makan kita. Berarti yang dimakan itu bukan yang ngambil itu bukan panitia, tapi dia pribadi orang yang kurban. Betul Pak? Lah sakit sih dibilang. Berarti harus ada caranya. Ya semuanya cara. Intinya gini, kalau kurban harus dialihkan kepemilikan. Kapan hari saya ditanya tentang kulit kurban. Kulit itu bagaimanapun gak boleh panitia menjual. Apalagi uangnya dipakai untuk, walaupun dipakai untuk masjid gak boleh. Lalu terus gimana solusinya? Ya, tak kasih solusi. Kasihkan ke orang. Misalnya siapalah di situ orang, mungkin orang-orang itu termasuk juga panitia. Kasihkan ke satu orang nih, atau kepada janda. Akhirnya kan orang janda kan gini bilang, buat apa saya kulit? Bisa sampean trimo dhisik, ngono. Ya wis tak trimo. Terus buat apa? Ada dono iku lho, ana wong dodol, apa sih? Wong beli kulit wis sampe tulisan ngono. Beliau niku lho wis. Nah, berarti yang dijual kulit tadi bukan kulit kurban, kulit pribadi orang itu. Dialihkan gitu loh, Bang. Sing penting dialihkan kepemilikan baru. Nah, kok ternyata dia jual kulit yang sudah dia terima, misalnya 10 sapi dikasihkan ke dia karena dia rondo misalnya. Dia dapat 500.000. Terus tak sedekahno nang masjid.
Berarti 500.000 ini bukan 500.000 kurban, bukan. Itu milik pribadi sedekah dari si ibu-ibu yang dapat kulit tadi. Saged pahami napa mboten? Mek dialihkan kepemilikan mek ngoten tok kok mek. Ngoten nggih. Nah, eco nek panitia termasuk orang yang kurban itu eco. Tapi sepertiga itu ya jangan benar-benar dipraktekni. Engko jopo sepertiga dijopo, ya kali ini 2/3 didomni oleh mek titik. Nah, nanti kalau seandainya sapi 7 orang podo njupuk sepertiga nih, sikil siji papat sikil didum wong papat, engko marono sing telu oleh ndas ambek jeroan ambek. Nah sing didum sing di. Gimana? Nggih, jadi kayak gitu. Nggih, ngoten nggih. Ustaz paling rumit itu kalau seandainya ada orang non Islam ikut patungan sapi. Terus yo nopo? Aslinya yo gampang. Berarti misalnya 7 orang non Islamnya 2, berarti kan dihukumi berapa? 5 kan? Yang 2 ini bebas, enak wis. Misalnya dijupuk lah, sampai itu 2 ini 2 kaki ini terserah, ini bukan korban. Kalau bisa paling aman non Islam itu jangan diikutkan patungan, dibelikan kambing, lebih leluasa untuk apa jenis merawat, bukan merawat apa jenis, guys mengeksekusi lah. Nggih, ngoten nggih. Karena kadang di kampung kami itu ada pabrik itu mesti bentahun ngasih 3 atau apa kambing. Bose bukan orang Islam. Akhirnya dikasihkan oleh Pak Lurah itu dibagi ke masjid atau musola diputer gitu. Nah lanjut, akhirnya apa? Ketika masjid kami dikasih kayak gitu, gimana Ustaz? Boleh kok makan. Jadi sebelum penyembelihan kurban sudah makan sate. Lu kok wis dimakan dhisik ya apa? Iki oleh wedhus teko pabrik. Akhirnya pas sebelum takbiran itu sudah disembelih. Malam takbiran, mam sate. Kati nyembelih wis mam sate maneh. Hebat, alhamdulillah ngene iku. Lha ini kurban, ini bukan kurban, sedekah. Enak ta badan? Enak ngono. Kadang orang itu omongannya macam-macam gak ngerti. Jadi ngene, sing nyembelih, yo sing nyembelih nggo ndase. Lah bener sing nyembelih nggo ndase. Yo ndase sapa yo ndase dhewe. Paham maksudnya? Guyonane wong kadang ngono, macam-macam. Sing penting orang yang nyembelih itu jangan dibayar daging. Bayar dengan uang operasional. Nggih, ngoten nggih. Jadi makanya kalau 3,5 juta itu harus dibilangkan, ditulis di situ 3,5 juta itu termasuk biaya operasional. Akhirnya apa? Beli sapi seharga ini 3,5 juta itu 7 berapa? Dapat berapa? 24,5. Berarti jenengan beli sapi seharga taruhlah 23,5. Masih ada spilling 1 juta itu untuk operasional, untuk jagal, untuk konsumsi dan seterusnya. Itu namanya operasional. Dan itu orang yang berkorban sudah tahu, harus diberi tahu. Karena orang berkorban itu ada 2 macam. Ada yang beli hewan kurban sendiri, kemudian dibawa, dikasihkan ke panitia. Ada yang pasrah bongkoan, ngasih uang ke panitia untuk dibelikan hewan. Nah ini harus dijelaskan. Ketika beli sapi atau kambing sendiri, panitia harus mau menarik biaya operasional. Saya pas mengeluarkan sapi, saya ngasih panitia 1 juta. Loh, padahal kan saya yang beli sapi itu. Tetap saya ngasih panitia 1 juta. Karena saya nyuruh panitia. Nggak boleh, wis tak duit 1 juta, iki kok jebokno toko daging ini, nggak bisa. Ya tetap ngasih. Yang kambing ngasih uang 100 atau 150 itu, ngasih ke panitia. Berarti ini dia yang beli kurban, hewan kurban sendiri diserahkan. Kalau hasilnya kurban itu ya disembelih-sembelih sendiri, dibagi-bagi sendiri kan. Lah jenengan dingkeleng ngono ya ribet. Serahkan ke panitia kan enak, wis ana panitia. Nggih mboten? Paham maksud saya nggih? Nah, wis niku. Udah jam 1 kurang sempat. Ini saya TikTok banyak yang nyaksikan ini. Mohon maaf saya nggak izin. Loh banyak sekali kan zamannya kayak gitu sekarang ini.
Ada yang komentar, Assalamualaikum, ngaji di mana? Di PLN. Nggih, mana gift-nya? Kok dikasih? Ada yang ngasih mawar, ada yang ngasih alhamdulillah. Mbak jenengan kalau punya TikTok apa boten jenengan? Biasanya maghrib itu kalau sudah niku muncul biasanya saya Facebook gitu. Jadi saya live-nya 2, TikTok sama YouTube. Nah, nek jenengan muncul ngoten niku ya komentari atau tap itu lah bang, ini mencet gitu. Nah, nek gak ngono sampe main gift apa mawar ta paus ta apa ngono. Halah ngoten. Nggih, wis gitu aja. Mudah-mudahan sekelumit keterangan ini menjadi ilmu manfaat barokah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Berarti saya ulangi, puasa Arafah kapan? Ahad nggih. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah nggih. Terserah jenengan, saya arahkan ngikutin isbat yang ada di Indonesia lebih aman nggih. Oh, gak berbeda wis gak apa-apa nggih. Mudah-mudahan kita benar-benar dibimbing oleh Allah menjadi orang yang paham dan mau mengikuti atau mau menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban syifaan min kulli da'in saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tolong saya dimaafkan nggih. Nggih, matur suwun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Matur suwun, nanti ketemu live maghrib ketemu lagi. Assalamualaikum.